Siswa-siswi sekolah Alkitab. Kok nggak ada amin nih siswa-siswi? Puji Tuhan, adik saya sudah senang di tangan Tuhan. Kita hanya mengingat bahwa kematian tidak melihat waktu, usia, dan tempat. Mari kita buka, saya hanya khotbah pendek saja. Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19, kita membaca ayat 38 sampai ayat ke-40. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati atau 50 kilo banyaknya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini agak aneh. Seorang membawa 50 kilo, sebab dalam bahasa Inggris 100 pound, lebih kurang 48 kilo atau 45 kilo. Coba kita lihat ayatnya yang ke-39 dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, and there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night and brought a mixture of myrrh and aloes about 100 pound, 100 pound beratnya. Untuk yang normal tidak usah sebanyak itu. Nikodemus tidak usah membawa sebanyak itu. Kamu dengar firman Allah apa? Sibuk dengan rambut. Tidak normal membawa, ini mahal harganya saudara, ini mahal harganya. Tapi Nikodemus yang dulu diam-diam percaya kepada Yesus, karena kalau tidak takutnya bisa dirajam sama orang Yahudi. Tapi dia membeli dengan diam-diam 50 kilo kurang lebih. Ya, sebab satu pound itu cukup, ya, 2,2 pound itu 1 kilo, ya, saya bingung ini. Pokoknya 50 kati, 50 kilo. Itu terlalu banyak. Sebetulnya 1 kilo saja cukup. 1 kilo saja cukup. Tetapi kenapa Nikodemus sampai bawa begitu banyak untuk Tuhan yang mati?
Dia mayat, dia jadi mayat. Ya, kehidupan sudah tidak ada. Tapi di sini kita melihat sebuah rahasia yang indah. Kenapa sampai harus 50 kilo? Sebab angka 50 atau angka 100 itu adalah angka pembebasan. Angka Pentakosta, angka persatuan, angka pembebasan. Ketika Yesus matilah, semua musuh dan teman berkumpul. Teman-teman berkumpul, kenalan berkumpul, melihat Yesus di atas salib, dan musuh pun senang, dia berkumpul. Ya, ketika Yudas kembali mengembalikan uang 30 keping perak, mereka senang-senang. Ya, itu urusan kamu. Ya, akhirnya Yudas gantung diri. Tetapi bagi Yesus yang mati, masa mesti bawa begitu 50 kati? Itu rempah-rempah yang mahal harganya. Kenapa tidak waktu hidup? Nah, saya ingin membandingkan dengan Lukas, Injil Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Dalam Injil Lukas pasal 12, di sana kita membaca sebuah ayat, ya, itu ayatnya yang ke-35. Lukas, berapa tadi saya bilang? Lukas 12 ayat 35. Mengenai kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Sungguh sangat agung Yesus itu, saudara. Dia adalah pelayan yang sangat kita hormati. Kita anggap dia Tuhan dan Kristus, tetapi dia memberi contoh kepada kita sebagai pelayan. Mungkin ini yang ada di kepalanya Nikodemus, karena dia sangka Yesus tidak akan bangkit kembali, maka dia beli barang yang mahal, 50 kilo, untuk mengapani tubuh yang akan hancur. Orang yang meninggal itu akan hancur, ya. Setelah 3 hari, sudah dulu tidak ada obat pengawet seperti sekarang, ya, tetapi akan hancur sampai 3 hari, 4 hari, dan akhirnya akan jadi tanah kembali. Dan sebelum itu hancur, dia membawa minyak atau rempah-rempah itu dengan maksud mengawetkan tubuh Yesus itu. Nah, banyak di antara kita cinta kepada Yesus, tetapi kita tidak waspada kapan Yesus datang. Yesus datang itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara pribadi, yaitu melalui kematian. Pada waktu kematian,
Apa yang dibawa Nikodemus, rempah-rempah yang wangi, harum, mahal harganya. Bayangkan saudara, ada orang berani tukar berlian dengan rempah-rempah yang asli, yang dari Israel. Sangat luar biasa. Tetapi sekarang kita tidak waspada kepada kedatangan Tuhan itu. Kita harus waspada. Ada 2 orang waktu itu yang sembunyi-sembunyi untuk memberi hormat. Yang pertama adalah Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea bukan orang Yahudi. Nikodemus itu orang Yahudi. Yusuf orang Arimatea, dia datang dan dia minta izin sama Pilatus. Saya tidak pernah dengar cerita Yusuf Arimatea sebelum ini, tetapi dia berkata kepada Pilatus, memohon izin, dan Pilatus meluluskan izinnya, permohonannya itu. Tadi kaum Bapak menyanyi, nampaknya satu nada dengan lagu, dengan keadaan kami. Juga siswa-siswa menyanyi mengenai El Shaddai, dan ternyata lagu kesayangan adik saya pun juga adalah El Shaddai. Saudara baru lihat tadi foto-foto di mana saya dan Paulus mengapit orang tua saya yang juga gembala. Ya, mereka meneruskan pekerjaan dari pendeta Rungkat, terus Ayah Wela, dan lalu datang kepada ayah saya. Ayah saya masuk Cianjur pada tahun 46, berusia 26 tahun. Pada saat dia 26 tahun, dia kerja di Cianjur pun sebanyak 26 tahun. Itu sebabnya dia meninggal pada usia yang relatif sangat muda. 10 tahun lebih muda dari adik saya. Dia meninggal pada usia 52 tahun. Waktu dia datang di Cianjur, Cianjur masih sepi, dan dia dengan mama saya, dia tinggal bersama mama saya, memasak di bawah pohon pisang, dengan kaleng mentega, dan macam-macam lah. Dia cerita, dia pernah puasa 3 hari 3 malam karena terpaksa, tidak ada makanan, dua-dua sakit, di rumah sakit di bawah itu, yang tidak ada kasur, ada kasur tapi tidak ada papannya. Ya, di ranjang itu ada kasur tapi tidak ada papannya. Nah itulah waktu mereka tidur di situ, kalau tidak ayah saya yang jatuh ke bawah, nanti ibu saya jatuh ke bawah, ya, karena tidak ada papan di sana. Nah, mujizat terjadi, satu ibu yang namanya Anyiso, bukan Anyiso yang tukang foto, tapi dulu ada Anyiso itu, dia dapat mimpi untuk membawa makanan satu rantang ke rumah sakit situ. Di rumah sakit tidak ada siapa-siapa, hanya ada ayah saya. Tidak ada dokter, tidak ada juru rawat, sedang zaman perang. Ya. Pada saat itu, dia ketuk pintu dan dia dijawab oleh ayah saya, masuk saja, pintu tidak dikunci, dan dia beri makanan itu. Saudara, gereja ini dimulai dengan mujizat. Gereja ini dimulai dengan mujizat dan tidak ada seorang pun yang boleh membanggakan diri di atas gereja ini. Karena ini milik Yesus. Dan Yesus yang memulai. Dan kalau Yesus yang memulai, dia yang akan mengakhiri. Nah itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan menilai orang itu bukan pada waktu dia hidup. Tetapi dia menilai orang waktu dia mati. Nah ketika Yesus mati, ada 2 orang yang asing. Tidak pernah kita pikirin itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Thomas, Kleopas, ya, yang bergelar Didimus dan semua. Matius tidak pernah. Yang dipakai adalah Yusuf Arimatea,
orang luar. Dan juga Nikodemus, orang dalamnya Yahudi sendiri. Untuk membawa ini rempah-rempah yang sangat mahal, yang tidak masuk akal, terlalu banyak. Mengapani, sebab setelah dikasih rempah harus dikapani. Jadi saudara bisa bayangkan betapa besarnya itu kain kafan. Karena penuh sekali dengan rempah-rempah mayat Yesus itu. Saudara tidak bisa bayangkan itu. Dalam Yohanes 12, kita melihat sekarang. Dalam Yohanes 12, di sana ada cerita bagaimana Yesus diurapi di Betania. Ayatnya yang ke-1 mulai 6 hari sebelum Paskah. Berapa hari? 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Betania artinya ramah. Tuhan Yesus kita 8 kali lewat Yerusalem. Tapi tidak pernah sekalipun dia menginap. Dia hanya lewat saja. Bahkan di Yerusalem, dia disalib. Dan lagu tadi yang diputar itu lagu Yerusalem, kota emas. Tidak cocok dengan fotonya. Sebab seharusnya lagu yang lain. Lagu yang biasa saya mainkan itu. 1st of May. Dia hanya tinggal di Betania. Di tempat tinggal Lazarus. Saya pernah lihat rumahnya beberapa kali. Sangat kecil rumah Lazarus. Sempit untuk masuk ke dalam rumahnya. 2. Di situ diadakan perjamuan. Saya rada bingung ini, sebab ada perjamuan. Maksudnya mungkin makan-makan biasa. Untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? 300 dinar. Coba saudara bayangkan. Berapa dinar? 300 dinar. Sedangkan dia jual Yesus 30 keping perak. Itu harga seorang budak. Tetapi lihat Maria, dia membawa minyak narwastu yang mahal. Dan harganya diperkirakan oleh Yudas, dia bendahara 300 dinar. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Murid Yesus ternyata pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari apa? Berarti Maria sudah tahu Yesus akan dikuburkan. Ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada
kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, kita lihat sekarang 3 gambar. 1, Nikodemus bawa rempah-rempah 50 kati, sangat mahal harganya. Hanya untuk mayat. Di dalam Injil Lukas 12 tadi, waspada. Untuk kedatangan Tuhan, waspada, jangan hidup semena-mena. Waspada, jangan hidup tidak hati-hati. Lalu di dalam Yohanes 12 kita melihat bahwa Maria membawa minyak narwastu yang mahal harganya. Mari kita lihat bandingkan mahal harganya. Tadi harganya berapa saudara? 300 dinar. Mari kita lihat Matius 20 ayat 1. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja kebun anggurnya. 2. Setelah sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah berapa? Sedinar untuk berapa lama? Sehari. Sekarang saudara hitung saja. 300 dinar itu adalah 300 hari.